Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman peserta ekskul jurnalistik, pada pertemuan kali ini saya akan mengulas tentang teknik menulis judul berita yang baik, efektif, menarik, dan sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia. Karena memang dalam penulisan berita, judul itu menjadi bagian yang sangat penting. Kenapa? Karena judul berita itu merupakan pesona pertama. Jadi kalau kita mau ngebaca isi beritanya, pasti kita mau ngecek dulu ya judulnya ini tentang apa sih gitu ya. Kalau judulnya aja udah nggak menarik gitu, pasti kita enggan buat membaca gitu ya. Terus sebagai atau dalam sisi penulis, kalau yang tadi kan dari sisi pembaca ya, kalau ini dari sisi penulis, ketika menulis judul berita, ada yang memilih untuk lebih nyaman menulis judul itu setelah naskahnya jadi. Kenapa? Karena itu lebih mudah dilakukan. Nah, kalau kalian memang lebih nyaman ditulis dulu judulnya baru naskahnya ya boleh. Mau naskahnya dulu baru judulnya juga boleh. Jadi bebas-bebas aja ya. Nah, ini sedikit saya mau mengulas. Jadi biasanya tuh saya nggak sengaja gitu teman-teman. Entah kenapa gitu ya. Kita kan suka tuh udah subscribe gitu ya. Sudah ngeklik tombol yang kalau ada berita pasti masuk ke kita. Nah, ini kebetulan nggak ada yang baru sih gitu ya. Biasanya tuh suka ada gitu kayak misalnya Ayu Ting Ting, oh misalnya ini Rehalvanya gugat cerai suaminya. Nah, semacam itu gitu tiba-tiba muncul gitu. Nah, dari judul kayak gitu tuh kita jadi penasaran gitu, kenapa gitu ya, ada apa ya, jadi klik gitu. Biasanya gitu ya. Nah, ini pola penulisan judul, teman-teman. Jadi, teman-teman tuh bisa menggunakan satu di antara pola ini. Ada 3 ya. Yang pertama itu pakai pola apa mengapa. Jadi, apa yang mau kita bahas gitu, baru mengapa itu bisa terjadi gitu. Misalnya cold diesel. Nah, ini apanya? Terus terbalik di lingkar jor. Nah, terbaliknya ini adalah aspek mengapa. Itu boleh ya. Misal tadi kalau Rahel V-nya itu siapa ya? Itu pakai pola siapa. Jadi itu boleh ya. Teman-teman menggunakan pola apa mengapa, bisa juga siapa mengapa. Kalau yang tadi yang saya baca itu siapa mengapa. Rahel V-nya gugat cerai. Nah, itu subjeknya Rahel V-nya mengapanya adalah gugat cerai. Nah, ini contoh lain Muhammad Ali meninggal dunia. Subjeknya atau siapanya itu Muhammad Ali, kemudian mengapanya adalah meninggal dunia. Atau kita memang sengaja nih mau ngambil intisari beritanya itu tentang apa gitu, secara garis besar. Itu juga boleh dilakukan sama teman-teman. Jadi tidak menutup kemungkinan kita menggunakan intisari ya, jadi bebas nih. Ini malah lebih detail ya. Bom kembali mengguncang Bali, 24 orang tewas, puluhan lainnya luka-luka. Tuh kita udah kayak garis besar ceritanya. Nah, sayangnya kelemahan dari intisari penulisan judul dengan metode intisari berita itu orang cenderung tidak membaca isinya karena kita secara tidak langsung sudah baca isi secara garis besar dari judulnya. Makanya ada orang yang menggunakan teknik membaca cepat koran di pagi hari. Bayangin, cuma punya waktu senggang 5 menit tapi bisa menyelesaikan koran dengan jumlah berhalaman-halaman. Nah, itu dia pakai teknik membaca judul. Gitu. Kalau judulnya misal menarik, dia akan singgah lebih lama. Tapi kalau judulnya itu kurang menarik, dia nggak akan baca. Atau kalau judulnya sudah menggambarkan isi dengan detail, misal dengan metode atau pola intisari berita, nggak akan dibaca secara detail lagi gitu ya. Terus ini langkah yang berikutnya, biasakan untuk menggunakan kalimat aktif teman-teman. Jadi jangan menggunakan kalimat pasif loh. Kenapa? Emang ada permasalahan ya? Karena kalimat aktif itu ini dia nih, memiliki daya dorong lebih kuat gitu, mendorong orang untuk membaca, mempersuasif orang untuk bergerak, mengalihkan pandangan mata untuk ke paragraf-paragraf berikutnya. Misalnya nih, presiden resmikan mega proyek di Bontang. Nah, itu kan resmikan. Nah, itu dia pakai aktif gitu ya. Terus naik harga BBM bulan depan. Kalau kita pakai pasif, orang jadi nggak ini, misalnya pemerintah atau harga BBM dinaikkan bulan depan. Nah, itu kan pasif ya. Jadi orang enggan untuk membaca gitu ya.
Kemudian ya ini dibuat dengan kalimat pendek, jadi jangan sampai panjang banget ya. Walaupun kita menggunakan pola intisari berita, tapi kalau bisa 4 sampai 7 kata aja, nggak terlalu banyak-banyak ya. Kita tidak sedang menulis karya ilmiah. Kalau karya ilmiah bisa sampai 14 kata, bisa 2 kali lipat dari judul berita. Terus hindari penulisan judul yang sensasional dan berlebihan. Kita memang sengaja ya kadang mau bikin judul yang bombastis gitu, tapi bombastisnya itu kadang keterlaluan gitu. Kita mau nyari apa ya, mau nyari sensasi. Misal di YouTube tuh kita sengaja tuh bikin judul cara kilat belajar matematika 1 menit gitu, tapi waktu kita udah nonton kita nggak ngerasa ketipu. Apaan sih isinya loh, nggak ada cara-cara kilat dalam waktu segitu buat belajar matematika. Nah itu apa ya, ibaratnya ya, lupa deh saya, itu kayak gimmick gitu loh, kita dibohongin. Nah secara tidak langsung kita apa ya, kita menipu, jadinya menipu pembaca, menipu audiens gitu ya. Itu dosa juga termasuk ya, jangan sampai loh dari tulisan kita malah jadi dosa jariah gitu. Terus tidak boleh dihilangkan awalannya. Kalau misal kita sengaja banget nih atau tidak sengaja banget memilih kata yang bentuknya pasif gitu ya, ya udah nggak apa-apa gitu, kita pakai aja. Tapi kalau bisa imbuhan D-nya tetap dipakai. Misalnya wartawan dipukul pas pampres gitu, jangan diubah menjadi wartawan pukul pas pampres karena maknanya jadi berbeda gitu ya. Kecuali dibalik nih gitu, kalau dibalik baru maknanya dapat. Misal pas pampres pukul wartawan, nah itu boleh ya. Jadi hati-hati dengan penggunaan aktif pasif, jangan sampai subjeknya kebalik, tuh bahaya banget ya, bahaya banget. Nah ini ada beberapa jenis judul yang teman-teman tuh bisa memahami dan memilih ya. Misal kita mau bikin judul yang puitis, nah ini kita mau menyamakan tuh dari segi rima, persamaan bunyi gitu ya, kita sengaja samakan gitu. Itu boleh. Misal bangkir kikir kena pelintir, nah kayak gitu-gitu ya, ini pakai pakai pantun lah ya. Surga belanja di Mangga 2, nah kita pakai persamaan bunyi tiap kata gitu. Judul bombastis ini berbau provokasi atau ajakan, tapi ini beneran isi beritanya gitu. Jadi bukan sengaja menipu pembaca, tapi emang isinya beneran, tapi kita pelintir dengan bahasa yang bombastis, orang jadi pengen baca. Pecat saja menteri tak becus, nah gitu ya. Polisi bombardir demonstran, nah ini kan apa ya, kayak ngebom gitu, ngebom pembaca supaya dia tertarik buat membaca. Terus ada judul nyeleneh atau nyentrik. Nah, misalnya kita ngomentari peristiwa, misal SBY mendingan bobok saja, banyak menteri yang terdepak. Nah, ini isinya lebih ke komentar penulis, itu boleh. Judul analogi. Nah, ini kayak kita mau membandingkan dengan apa ya, ungkapan yang sudah ada atau pakai peribahasa kayak gitu. Misal, nih ini kan habis banjir terbitlah asap gitu kan. Ini kan harusnya habis gelap terbitlah terang, tapi diganti sama dia. Nah, itu boleh ya. Sedia perahu sebelum maju, nah padahal sedia payung sebelum hujan. Nah itu boleh kita ubah-ubah tipis-tipis gitu. Terus judul kutipan, nah ini dari perkataan narasumber, kita sengaja ambil nih. Misal narasumbernya bilang pilkada harus diulang, nah tapi kita harus sertakan siapa yang ngomong. Nah di sini itu MK, nah MK.2 pilkada harus diulang. Nggak boleh nih misal Pekanbaru tetap bersih, nah siapa nih yang ngomong gitu kan. Nah tetap harus disertakan. Misal Julia Perez.2 Pekanbaru tetap bersih, nah itu baru boleh ya. Terus pakai judul prediksi, ini judul yang memprediksi terhadap peristiwa yang akan dihadapi gitu. Ini kayak perkiraan aja sih dari penulisnya, tapi relate sama apa yang ditulis. Misal tahun depan Indonesia makmur, nah ini kan ada tahun depan, tuh udah prediksi banget. 2015 Riau swasembada pangan, nah ini juga boleh dilakukan. Terus judul formal, nah ini memberi penjelasan apa yang terjadi dengan kata-kata yang tercenderung formal. Ini agak apa ya, beritanya agak mungkin kurang menyenangkan gitu. Misalnya judul-judul politik gitu ya, itu biasanya cenderung mengarah ke sini gitu. Itu boleh, sebenarnya boleh. Kadang orang kalau penasaran juga akan dibaca meskipun judul kita formal seperti ini. Misal Gubernur Riau menjamu SBY di Labresan, akhirnya kita penasaran kan, jamuannya apa ya, makanannya apa gitu kan. Mahasiswa mendemo gubernur, nah kadang kita penasaran mahasiswa dari mana, gubernur siapa yang didemo, kejadiannya di mana, terus apa menjadi penyebabnya. Kadang kita bertanya seperti itu karena judulnya masih
masih terlalu umum gitu ya. Nah, terus ini terakhir, ini kita lengkapi penulisan judul kita itu dengan EYD yang baik dan benar. Jadi ada beberapa kata yang dia tuh harus ditulis kecil ketika berada di tengah sebuah judul. Misal yang, dan, di, ke, dari, terhadap, melalui, dalam, pada. Itu harus ditulis kecil teman-teman nih, kayak jalan yang lapang. Nah, kata yang kan terletak di tengah tuh harus dikecilin. Tapi kalau misal dia terletak di awal kalimat tuh nggak boleh dikecilin, harus dikapitalkan. Kenapa? Karena kita kembali lagi ke pasal penulisan huruf kapital, bahwa di awal kalimat semua huruf harus kapital. Jadi termasuk dengan yang kategori ini gitu, yang kau rindukan. Nah, yang kan harusnya tulis kecil nih, tapi kita harus kapitalkan. Gitu ya teman-teman. Itu saja terkait teknik penulisan judul berita. Semoga ini bisa menjadi bekal buat kalian untuk menulis teks berita yang menarik di majalah kita nanti. Oke, see you di pertemuan selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.